Apa kewajiban ASN dalam melaksanakan tugasnya? A. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. B. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. C. Mengutamakan kepentingan pribadi dan negara secara bersamaan. D. Tidak memiliki kewajiban tertentu. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Apa tujuan dibentuknya ASN? A. Untuk mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. B. Untuk mewujudkan ASN yang profesional saja. C. Untuk mewujudkan ASN yang kompeten saja. D. Untuk mewujudkan ASN yang berintegritas saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu untuk mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Apa saja unsur yang termasuk dalam manajemen ASN? A. Perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja. B. Perencanaan dan pengembangan saja. C. Pengembangan dan penilaian kinerja saja. D. Perencanaan dan penilaian kinerja saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja. Apa saja hak PNS dalam manajemen ASN? A. Mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. B. Mendapatkan gaji saja. C. Mendapatkan tunjangan saja. D. Mendapatkan fasilitas saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Apa saja kewajiban PNS dalam manajemen ASN? A. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. B. Setia kepada Pancasila saja. C. Taat kepada Undang-Undang 1945 saja. D. Setia dan taat kepada NKRI saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Bagaimana proses pengangkatan PNS? A. Melalui seleksi secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan instansi pemerintah. B. Melalui penunjukan langsung. C. Melalui seleksi internal instansi pemerintah saja. D. Melalui rekomendasi dari pegawai senior. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu melalui seleksi secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan instansi pemerintah. Bagaimana proses pemberhentian PNS? A. Dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Dilakukan oleh rekan kerja. C. Dilakukan oleh masyarakat umum. D. Dilakukan oleh pejabat non-kepegawaian. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan disiplin ASN? A. Ketaatan ASN terhadap peraturan perundang-undangan. B. Ketaatan ASN terhadap peraturan internal perusahaan. C. Ketaatan ASN terhadap peraturan masyarakat umum. D. Ketaatan ASN terhadap peraturan pegawai swasta. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu ketaatan ASN terhadap peraturan perundang-undangan. Apa sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin? A. Teguran, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat. B. Peringatan saja. C. Penurunan pangkat saja. D. Pemberhentian tidak dengan hormat saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu teguran, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Apa yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi ASN? A. Upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. B. Upaya untuk mengurangi kemampuan ASN. C. Upaya untuk mempertahankan kemampuan ASN tanpa perubahan. D. Upaya untuk menurunkan keterampilan ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Siapa yang berhak memberikan pelatihan kepada ASN? A. Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi. B.
Setiap lembaga pelatihan tanpa akreditasi. C. Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi. D. Lembaga pelatihan dari luar negeri tanpa akreditasi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi. Apa tujuan dari penilaian kinerja ASN? A. Untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. B. Untuk menjamin subjektivitas pembinaan ASN. C. Untuk menilai kinerja pegawai swasta. D. Untuk memberikan sanksi kepada ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Bagaimana proses penilaian kinerja ASN? A. Dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. B. Dilakukan secara subjektif. C. Dilakukan secara tertutup. D. Dilakukan oleh pegawai setingkat. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Apa yang dimaksud dengan penghargaan ASN? A. Pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, dan atau hak keuangan dan fasilitas lainnya. B. Pemberian teguran. C. Pemberian sanksi. D. Pemberian pekerjaan tambahan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, dan atau hak keuangan dan fasilitas lainnya. Apa yang menjadi dasar dalam pemberian penghargaan kepada ASN? A. Prestasi kerja dan atau dedikasi yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas. B. Lama bekerja. C. Usia pegawai. D. Tingkat pendidikan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu prestasi kerja dan atau dedikasi yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas. Apa yang menjadi kewajiban ASN dalam menjaga kode etik? A. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. B. Mengabaikan kode etik ASN. C. Mematuhi kode etik pegawai swasta. D. Mengikuti perintah atasan tanpa mematuhi kode etik. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mematuhi semua peraturan perundang-undangan, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Apa yang dimaksud dengan disiplin PNS? A. Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. B. Kebebasan PNS dalam melakukan semua tindakan. C. Kesanggupan pegawai swasta dalam bekerja. D. Kebebasan ASN untuk tidak menaati peraturan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian (PPK)? A. Pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah. B. Pejabat yang berwenang memberikan pelatihan. C. Pejabat yang berwenang memberikan penghargaan. D. Pejabat yang berwenang menilai kinerja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Apa hak PPK dalam manajemen ASN? A. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. B. Menilai kinerja pegawai swasta. C. Memberikan teguran kepada ASN. D. Menentukan gaji pegawai swasta. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Apa yang dimaksud dengan pengangkatan ASN? A. Proses pengangkatan seseorang menjadi ASN berdasarkan seleksi. B. Proses pemberhentian ASN. C. Proses promosi ASN. D. Proses penilaian kinerja ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu proses pengangkatan seseorang menjadi ASN berdasarkan seleksi. Apa yang dimaksud dengan promosi ASN? A. Kenaikan jabatan ASN berdasarkan prestasi kerja. B. Penurunan jabatan ASN. C. Penugasan tambahan bagi ASN. D. Pengangkatan seseorang menjadi ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kenaikan jabatan ASN berdasarkan prestasi kerja. Apa yang dimaksud dengan pemindahan ASN? A. Perpindahan tugas ASN dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya. B. Pemberhentian ASN. C.
Promosi jabatan ASN. D. Penugasan tambahan bagi ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu perpindahan tugas ASN dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya. Apa yang dimaksud dengan pemberhentian ASN? A. Pengakhiran masa jabatan ASN karena alasan tertentu. B. Promosi jabatan ASN. C. Pemindahan tugas ASN. D. Pengangkatan seseorang menjadi ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pengakhiran masa jabatan ASN karena alasan tertentu. Apa yang dimaksud dengan masa persiapan pensiun, MPP? A. Masa transisi bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun. B. Masa pengangkatan ASN baru. C. Masa promosi jabatan ASN. D. Masa pemindahan tugas ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu masa transisi bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun. Apa yang dimaksud dengan kenaikan pangkat ASN? A. Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian ASN. B. Penurunan jabatan ASN. C. Pemindahan tugas ASN. D. Pengangkatan seseorang menjadi ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian ASN. Apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional tertentu? A. Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional. B. Jabatan manajerial. C. Jabatan administratif. D. Jabatan non-fungsional. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional. Apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional umum? A. Jabatan yang berisi tugas dan fungsi yang bersifat umum. B. Jabatan yang bersifat khusus. C. Jabatan manajerial. D. Jabatan non-fungsional. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu jabatan yang berisi tugas dan fungsi yang bersifat umum. Apa yang menjadi dasar penetapan kebutuhan ASN? A. Analisis jabatan dan beban kerja. B. Usia pegawai. C. Tingkat pendidikan. D. Lama bekerja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu analisis jabatan dan beban kerja. Apa yang menjadi kewajiban ASN dalam menjalankan tugasnya? A. Menjaga kode etik dan kode perilaku ASN. B. Mengabaikan peraturan perundang-undangan. C. Mengikuti perintah atasan tanpa mematuhi kode etik. D. Menjaga kode etik pegawai swasta. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menjaga kode etik dan kode perilaku ASN. Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif bagi ASN? A. Hukuman yang diberikan karena pelanggaran disiplin ASN. B. Penghargaan yang diberikan karena prestasi kerja ASN. C. Promosi jabatan ASN. D. Pengangkatan seseorang menjadi ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hukuman yang diberikan karena pelanggaran disiplin ASN. Apa yang dimaksud dengan jaminan pensiun bagi ASN? A. Hak keuangan yang diterima oleh ASN setelah pensiun. B. Hak keuangan yang diterima oleh ASN saat bekerja. C. Fasilitas yang diterima oleh ASN. D. Penghargaan atas prestasi kerja ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hak keuangan yang diterima oleh ASN setelah pensiun. Apa yang dimaksud dengan jaminan hari tua bagi ASN? A. Hak keuangan yang diterima oleh ASN setelah pensiun. B. Hak keuangan yang diterima oleh ASN saat bekerja. C. Fasilitas yang diterima oleh ASN. D. Penghargaan atas prestasi kerja ASN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hak keuangan yang diterima oleh ASN setelah pensiun. Apa yang menjadi dasar pemberian cuti bagi ASN? A. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. B. Keputusan atasan langsung. C. Permintaan rekan kerja. D. Usia pegawai. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan cuti tahunan bagi ASN? A. Hak cuti yang diberikan setiap tahun. B. Hak cuti yang diberikan setiap bulan. C. Hak cuti yang diberikan setiap minggu. D. Hak cuti yang diberikan setiap hari. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hak cuti yang diberikan setiap tahun. Apa yang dimaksud dengan cuti besar bagi ASN? A. Hak cuti yang diberikan setelah masa kerja tertentu. B. Hak cuti yang diberikan setiap tahun. C. Hak cuti yang diberikan setiap bulan. D. Hak cuti yang diberikan setiap minggu.
Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hak cuti yang diberikan setelah masa kerja tertentu. Apa yang dimaksud dengan cuti sakit bagi ASN? A. Hak cuti yang diberikan saat ASN sakit. B. Hak cuti yang diberikan setiap tahun. C. Hak cuti yang diberikan setiap bulan. D. Hak cuti yang diberikan setiap minggu. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hak cuti yang diberikan saat ASN sakit. Apa yang dimaksud dengan cuti melahirkan bagi ASN? A. Hak cuti yang diberikan kepada ASN perempuan yang melahirkan. B. Hak cuti yang diberikan setiap tahun. C. Hak cuti yang diberikan setiap bulan. D. Hak cuti yang diberikan setiap minggu. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hak cuti yang diberikan kepada ASN perempuan yang melahirkan. Apa yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting bagi ASN? A. Hak cuti yang diberikan karena alasan keluarga atau keadaan mendesak lainnya. B. Hak cuti yang diberikan setiap tahun. C. Hak cuti yang diberikan setiap bulan. D. Hak cuti yang diberikan setiap minggu. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hak cuti yang diberikan karena alasan keluarga atau keadaan mendesak lainnya. Apa yang dimaksud dengan cuti di luar tanggungan negara bagi ASN? A. Hak cuti yang diberikan tanpa menerima gaji dan tunjangan dari negara. B. Hak cuti yang diberikan setiap tahun. C. Hak cuti yang diberikan setiap bulan. D. Hak cuti yang diberikan setiap minggu. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hak cuti yang diberikan tanpa menerima gaji dan tunjangan dari negara. Apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS)? A. Proses penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja PNS. B. Proses penilaian prestasi kerja pegawai swasta. C. Proses penilaian perilaku kerja pegawai swasta. D. Proses penilaian prestasi kerja ASN non-PNS. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu proses penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja PNS. Apa yang menjadi dasar dalam menetapkan kebutuhan pegawai ASN? A. Analisis jabatan dan analisis beban kerja. B. Usia pegawai. C. Tingkat pendidikan. D. Lama bekerja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu analisis jabatan dan analisis beban kerja. Apa yang dimaksud dengan sistem merit dalam manajemen ASN? A. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. B. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada faktor politik. C. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada ras. D. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada agama. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Apa yang dimaksud dengan kenaikan pangkat reguler bagi PNS? A. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat waktu dan penilaian prestasi kerja yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. B. Kenaikan pangkat yang diberikan setiap tahun. C. Kenaikan pangkat yang diberikan setiap bulan. D. Kenaikan pangkat yang diberikan setiap minggu. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat waktu dan penilaian prestasi kerja yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Apa yang dimaksud dengan kenaikan pangkat pilihan bagi PNS? A. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan tertentu yang ditentukan. B. Kenaikan pangkat yang diberikan setiap tahun. C. Kenaikan pangkat yang diberikan setiap bulan. D. Kenaikan pangkat yang diberikan setiap minggu. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan tertentu yang ditentukan. Apa yang menjadi dasar penetapan kenaikan pangkat PNS? A. Prestasi kerja dan masa kerja. B. Usia pegawai. C. Tingkat pendidikan. D. Lama bekerja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu prestasi kerja dan masa kerja. Apa yang dimaksud dengan pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN? A. Pemberhentian ASN karena pelanggaran disiplin berat. B. Pemberhentian ASN atas permintaan sendiri. C. Pemberhentian ASN karena pensiun. D.
Pemberhentian ASN karena alasan kesehatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pemberhentian ASN karena pelanggaran disiplin berat. Apa yang dimaksud dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi ASN? A. Pemberhentian ASN karena tidak mampu melaksanakan tugas. B. Pemberhentian ASN atas permintaan sendiri. C. Pemberhentian ASN karena pensiun. D. Pemberhentian ASN karena alasan kesehatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pemberhentian ASN karena tidak mampu melaksanakan tugas. Apa yang menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja bagi ASN? A. Pencapaian target kinerja yang ditetapkan. B. Usia pegawai. C. Tingkat pendidikan. D. Lama bekerja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Seorang ASN berprestasi mengalami masalah kesehatan yang serius dan harus menjalani perawatan jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang ASN, tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh instansi terkait terhadap ASN tersebut? A. Memberikan cuti sakit sesuai aturan yang berlaku. B. Memberhentikan ASN tersebut tanpa kompensasi. C. Mengalihkan tugas ASN tersebut ke rekan kerja. D. Meminta ASN tersebut untuk tetap bekerja dari rumah. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu memberikan cuti sakit sesuai aturan yang berlaku. Jika seorang ASN terlibat dalam kasus pelanggaran disiplin berat, bagaimana seharusnya instansi pemerintah menangani kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang ASN? A. Mengadakan investigasi internal dan memberikan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku. B. Memberikan teguran ringan dan membiarkan ASN melanjutkan tugasnya. C. Memindahkan ASN tersebut ke unit kerja lain tanpa investigasi. D. Menunda tindakan sampai ASN tersebut pensiun. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengadakan investigasi internal dan memberikan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.